Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Ketika video ini tayang, insya Allah pas tayang di malam takbiran. Berarti disitulah akhir dari bulan suci Ramadan. Dan di kesempatan kali ini, di video sebuah kisah misteri kali ini, saya Rio Wijaya dengan kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan, meminta ampun, meminta maaf kepada sahabat-sahabat semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kisah ini dibagikan sahabat misteri kita yang bernama Mbak Lena yang dalam perjalanan mudik dari Bekasi ke Palembang, Sumatera Selatan, Mbak Lena mengalami kejadian misteri. Mbak Lena mengalami gangguan dari sosok makhluk astral atau bisa saya katakan korin seseorang yang sudah meninggal, yang ada kaitannya dengan perjalanan mudik Mbak Lena dan keluarganya. Kisah ini menarik dan tentunya bakal bikin merinding. Tapi sebelum saya masuk ke dalam alur ceritanya, saya minta untuk sahabat semua yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Follow akun sosial media saya yang ada di bawah ini. Untuk yang mau berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan inilah kisah misteri perjalanan mudik Mbak Lena sekeluarga. Mbak Lena asli dari kota PMP Wong Kitogalo. Absen, tulis komentar di bawah Wong Kitogalo. Ini Mbak Lena nih asli Palembang. Jadi Mbak Lena sudah lama nih merantau pertamanya Mbak Lena ini merantau ke Jakarta. Dia kuliah di salah satu fakultas swasta yang cukup besar dan ternama di Jakarta. Jadi semasa kuliah ketemu dengan seorang laki-laki, pacaran, menikah, dan akhirnya stay tinggal di wilayah Bekasi. Nah, setelah bertahun-tahun tinggal di Bekasi, sudah punya 2 anak, dan Mbak Lena pun kangen tentunya. Mau pulang kampung, lebaran di kampung halaman di kota Palembang. Dan jujur, Mbak Lena mengatakan, dari dia mengandung anak pertama, sampai dia sudah punya 2 anak, dia tidak pernah lagi lebaran itu balik kampung. Tapi kalau di hari-hari biasa, itu seringlah dia bolak-balik karena orang tuanya, ibu bapak Mbak Lena ini masih stay di kota Palembang. Tapi khususnya lebaran, Mbak Lena sudah lama sekali. Nah, jadi di tahun ini, sahabat-sahabat, Mbak Lena sudah merencanakan bersama suaminya untuk pulang kampung lebaran di Palembang. Tapi ya, alasan kenapa selama ini Mbak Lena itu tidak bisa lebaran di kampung, suami Mbak Lena ini bekerja di salah satu badan usaha milik negara, BUMN ya. Jadi waktu-waktu libur lebaran, suaminya ini malah disibukkan dengan aktivitas yang padat. Bahkan selesai sholat id beberapa jam di rumah, suaminya harus kembali bekerja, sahabat-sahabat. Nah, itulah yang menyebabkan Mbak Lena ini susah sekali buat mudik lebaran. Tapi di tahun itu, suami Mbak Lena ini sudah ngatur inilah jadwal lah, sahabat-sahabat, karena
Ya, anaknya dua ini juga minta, ayolah Pak, kita lebaran di kampung ibu, gitu ya. Nah, suami dari Mbak Lena itu sudah ngatur cuti, tapi bisa cutinya ini 1 hari sebelum lebaran. Ya, nggak mungkin lah kalau balik kampung, malam takbiran itu baru nyampe. Ya, kalau dihitung-hitung perjalanan nih, sahabat-sahabat, dari Bekasi ke Palembang, ya nggak terlalu jauh lah ya, kurang lebih sekitar 16-17 jam lah kalau bawa mobil pribadi. Nah, jadi Mbak Lena kepingin tuh kita baliknya itu seminggu sebelum lebaran. Jadi ya bisa main-main dulu ke rumah saudara, ya bisa jalan-jalan dulu lah. Nah, nanti suami dari Mbak Lena ini nyusul pas di jadwal cutinya 1 hari sebelum lebaran. Jadi udah dijadwalkan nih. Oh, berarti kalau kayak gitu, ibu mau naik pesawat atau naik mobil, kata suaminya si Mbak Lena. Mbak Lena mengatakan kalau naik pesawat oke-oke aja. Ya, tapi kalau naik pesawat sampai ke sana kita susah. Mau kemana-mana tuh susah. Ya, di kampung, di rumah ibu bapaknya, ini tidak ada mobil, sahabat-sahabat. Ada motor. Ya, tidak mungkin kemana-mana. Anak ada 2, boncengan sama suami, naik motor ke rumah keluarga. Ya, langkah baiknya kita bawa mobil, Pak. Nah, terus siapa yang nyetirin? Kata suami Mbak Lena. Mbak Lena nyari-nyari lah nih informasi, ada ndak ya sopir yang bisa nyetirin nih orang-orang yang ada di sekitaran komplek tempat Mbak Lena tinggal yang ada di Bekasi. Nah, jadi komplek tempat Mbak Lena tinggal ini cukup besar lah sahabat-sahabat, tapi kompleknya itu tidak terlalu tertutup, jadi aktivitas warga-warga yang ada di sekitaran komplek ya ini bisa lalu lalang lah di komplek tempat tinggal si Mbak Lena. Jadi ada seorang laki-laki, bukan pemuda ya, usianya itu sekitar hampir 40 tahun lah ya. Jadi beliau ini tinggal di Bekasi tapi aslinya orang Jawa. Nah, anak-anak dari Mbak Lena ini manggilnya Pak Le ya. Nah, laki-laki ini yang disebut atau kita sebut saja dengan nama Pak Le ini, itu tinggal di kampung dekat kompleknya Mbak Lena. Nah, si Pak Le ini, sahabat-sahabat, itu dia kerjanya serabutan. Jadi orang-orang komplek, warga-warga komplek, misalnya nih, ada yang mau minta beresin taman, atau ada kerusakan di bagian listrik, terus juga misal kalau apa ya, kayak keran bocor atau segala macam, marmer di kamar mandi, lantai kamar mandi rusak, ya itu Pak Le lah yang dimintain bantuan. Karena Pak Le ini ya sering berkeliaran lah di sekitaran komplek tempat tinggal Mbak Lena. Nah, jangan sahabat-sahabat kira pula nih Mbak Lena bilang, kalau Pak Le ini profesinya itu tukang. Enggak. Pak Le ini dulunya sebelum dia serabutan jadi tukang ya, tukang di komplek itulah kita katakan, Pak Le ini dulu sopir, sahabat-sahabat, sopir ekspedisi. Jadi ada salah satu perusahaan ekspedisi yang cukup besar, lintas Sumatera, bahkan sampai ke Medan. Nah, mobil box besar itu ya Pak Le inilah yang nyetirin. Tapi ada satu hal, ada satu masalah yang menyebabkan si Pak Le ini nggak mau nyetir lagi dia, nggak mau bawa mobil ekspedisi jauh-jauh. Jadi sedikit cerita dari latar belakang Pak Le diketahui sama Mbak Lena, karena Mbak Lena ini kan sering minta jasanya si Pak Le nih, ya ada yang rusak di rumah, minta bantu sama Pak Le, ya cerita-cerita lah, dan si Pak Le pun menceritakan latar belakangnya. Ternyata Pak Le ini sudah menikah, sahabat-sahabat, sudah punya 1 anak, ya. Jadi ketika Pak Le ini kerja, itu rutenya Pak Le ini dari Jakarta, dari Bogor bahkan, ngambil barang di Bogor, Jakarta, itu lanjut Palembang, Lampung, lanjut Lampung, Palembang, Jambi, sampai ke Medan. Dia bawa mobil ekspedisi itu, sahabat-sahabat. Jadi perjalanannya itu bisa sampai 2 minggu bolak-balik. Nah, istirahat beberapa hari, jalan lagi. Uang kenceng memang, uang jalannya besar, kata si Pak Le. Jadi ya setimpal lah ya kerjanya dengan penghasilan. Tapi itulah waktu untuk keluarga ini sangat minim sekali. Dan karena Pak Le ini jarang di rumah, desas-desus tetangga kiri kanan ketika Pak Le pulang, ini mengabarkan kalau istrimu tuh selingkuh, Le. Kami bukan ngada-ngada, tapi kami udah sering ya mergokin
dia tuh jalan sama laki-laki lain. Bahkan anakmu itu dititipin di rumah tetangga sebelah, istrimu tuh boncengan dengan laki-laki lain. Jadi ya Pak Le kan enggak bisa menerima aduan itu 100% langsung percaya, dia pun ya harus membuktikannya. Ya enggak mungkin ditanya. Kalau ditanya siapa yang mau ngaku, ya. Orang yang selingkuh ditanya pastilah enggak. Nah, jadi Pak Le pun atur siasat, dia izin sama istrinya kerja berangkat bawa mobil ekspedisi, ternyata enggak, si Pak Le ini ngintai. Jadi enggak beberapa lama Pak Le ini pamit, ya. Istrinya itu sudah mulai kayak kasakusuk, sahabat-sahabat. Keluar masuk rumah, ya, ganti pakaian, dandan yang rapi dan betul kata tetangga. Anak Pak Le, ya, satu-satunya anak Pak Le ini dititipin di rumah tetangga, dan tidak lama kemudian ada laki-laki pakai sepeda motor jemput istrinya. Kalau dibilang tukang ojek, tidak mungkin. Istrinya itu dandan rapi, si laki-laki ini juga nyecis pakaiannya. Dan ketika di sepeda motor, boncengan itu mesra sekali. Nah, jadi Pak Le tidak mau langsung mergokin di situ, diikutin sama Pak Le. Tahu tidak, istri Pak Le dengan laki-laki yang jemput itu kemana? Mampir di salah satu penginapan. Jadi melihat itu dengan mata kepalanya, ketika istrinya pulang, Pak Le sudah nunggu di rumah, dan laki-laki itu tidak bisa ngelak lagi. Laki-laki yang jemput, yang ngajak istri Pak Le masuk ke penginapan, itu ngantar ketemu sama Pak Le, dan disitulah Pak Le langsung menceraikan istrinya. Tanpa Pak Le ini bertanya, kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu ngapain? Pak Le langsung menceraikan istrinya, dan istrinya diusir dari rumah tersebut, karena rumah yang Pak Le tempatin itu adalah rumah yang dibangun Pak Le dengan hasil jerih payah keringat dia bekerja belasan tahun. Sedangkan anak perempuan Pak Le itu diasuh sama Pak Le. Nah, minggatlah istrinya itu entah kemana. Sejak dari hari itulah, sahabat-sahabat, Pak Le ini semangatnya untuk jadi sopir ekspedisi itu sudah ndak ada lagi. Dan dia juga berpikir, kalau aku pergi jauh-jauh, anak sematawayangku siapa yang jagain? Ya ndak mungkin aku tinggal sendirian, anak baru umur 3 tahun. Nah, dari hari itulah sahabat-sahabat, dia tinggal sama anaknya, dan Pak Le ini ya nyari kerja itu di sekitaran kampung. Nah, untungnya Pak Le ini orangnya ramah, jujur, baik, dan ya disuruh ngapain aja Pak Le ini mau. Dan kebiasaan si Pak Le ini kayak apa ya, kayak serba bisa loh. Listrik dia ngerti, nukang dia ngerti, orang yang ndak jijian. Misalnya nih ada got ya, atau ada saluran air yang mampet, dipanggil Pak Le, dan Pak Le pun ndak mundur, dibersihin sama Pak Le sampai betul-betul bersih. Ya itulah, orang komplek itu sayang dan suka sama si Pak Le ini. Nah, jadi ketika Mbak Lena ini mau pulang kampung, sahabat-sahabat, ya, rencana pulang kampung ini seminggu sebelum Lebaran, ya, 7 hari sebelum Lebaran. Jadi Mbak Lena mengatakan kepada suaminya, oh iya Pak, aku tahu kita minta bantuan siapa. Siapa Bu? Pak Le. Pak Le. Oh iya ya, dia kan mantan sopir lintas Sumatera. Tapi Bu gimana? Pak Le kan ada anaknya. Ya udah, bawa aja lah anaknya. Toh aku di mobil kan cuma berempat sama Pak Le. Ya bawa anaknya satu, nggak sempit juga kok mobil kita. Nah, mobil yang dimiliki keluarga Mbak Lena ini itu adalah Kijang Innova, sahabat-sahabat. Jadi 3 baris ya. Nah, suami dari Mbak Lena pun setuju. Jadi langsunglah Pak Le ini ditemuin sama Mbak Lena, ketemu juga sama suami Mbak Lena, diminta bantuan. Nah, Pak Le ini senang, mau dia. Ya enggak apa-apa, kalau enggak keberatan anakku ikut. Ya enggak apa-apa Pak Le, kata Mbak Lena. Toh juga anakmu sering juga kan main sama anakku kalau kamu sedang kerja di rumahku. Mereka juga sudah kenal, sudah akrab, dan ya sesekali bawa anakmu jalan-jalan. Nah, setujulah, senanglah hati Pak Le ini, sahabat-sahabat, ketika Mbak Lena ngabarin Pak Le. Ini di awal-awal puasa. Jadi Pak Le ini sudah mempersiapkan lah, oh yaudahlah, nanti
15 hari sebelum berangkat itu mobilnya tak cek dulu ya, tak bawa ke bengkel. Ya udah, bawalah Pak Le, jemput aja, dan apa-apa keperluannya nanti untuk perjalanan omongin aja biar kita siapin. Nah, jadi semuanya sudah sepakat nih. Hari keberangkatan sudah ditentukan ya 7 hari sebelum Lebaran. Namun nasib manusia ini tidak ada yang tahu, sahabat-sahabat. Apalagi yang berkaitan dengan maut, dengan ajal. Pak Le, Mbak Lena sekeluarga sudah merencanakan sesuatu yang indah. Perjalanan Bekasi Palembang. Setibanya di Palembang nanti, ajak anakmu senang-senang, Pak Le, kau jangan pikirin, yang penting sopirin kami sampai ke tujuan dengan selamat dan kembali lagi dengan selamat. Insya Allah upahnya bakal aku kasih, kata suami dari Mbak Lena. Jadi semua yang indah-indah itu sudah direncanakan, tapi Allah berkehendak lain. 15 hari puasa, sesuai dengan janji Pak Le. Dia datang ke rumah Mbak Lena. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Mbak Lena. Jadi toh kita berangkat? Jadi, kenapa Pak Le? Ya itu yang kemarin aku bilang. Aku mau bawa mobil ke bengkel, cek-cek dulu. Ya mana tahu ada kerusakan, biar kita safety nanti di jalan. Oh iya, nggak apa-apa. Nih, ini kuncinya. Nah, ini duit. Mbak Lena nitipin ke Pak Le itu uang 2 juta rupiah. Nih Pak Le, sekiranya nanti ada yang mau diganti, ganti nih duitnya. Kalau kurang, nanti Pak Le jemput duitnya. Nih aku titipin 2 juta dulu. Nah, diambillah sama si Pak Le, berangkatlah pagi itu Pak Le nyervis mobil. Nah, selesainya sore Pak Le ini. Jadi uangnya itu nggak kepake semua 2 juta, notanya lengkap dibalikin sama Mbak Lena. Jadi keluar Pak Le ini dari rumah Mbak Lena, itu ada ibu-ibu ya yang nyamperin Pak Le di tengah jalan, nggak tahu lah apa obrolannya, dan terlihat Pak Le ini manggung-manggung, ya kayak semangat sekali lah. Nah, pergilah si Pak Le ini dengan si ibu-ibu itu. Ini sore sahabat-sahabat, sekitar jam 4-an lah kata si Mbak Lena. Jadi dah pergi sama Pak Le, ibu-ibu ini nggak tahu kemana, ibu-ibu itu juga Mbak Lena nggak kenal. Nah, di keesokan harinya, sekitar jam 10 pagi lah ya, Mbak Lena ini dengar orang pada heboh nyebutin, Pak Le kecelakaan, Pak Le kecelakaan. Dengar sama Mbak Lena, keluarlah Mbak Lena dari rumah dan bertanya, Pak Le mana? Nah, itu Pak Le yang sering bantu-bantu kita di komplek. Kecelakaan apa? Kesetrum. Hah? Kesetrum loh, kok bisa? Kata Mbak Lena. Iya Len, kamu lihat deh ke sana, kasihan sekali, badannya gosong. Nah, Mbak Lena yang mendengar itu rasa percaya dan dak, sahabat-sahabat. Pergilah Mbak Lena ke TKP, ternyata ibu-ibu yang minta bantuan sama Pak Le ini sedang renovasi rumahnya. Rumah ibu-ibu itu 2 lantai dan di bagian atasnya itu kayak apa ya, dicor kayak itu loh, dijadikan rooftop bahasanya tuh ya. Jadi bisa jemur pakaian, bisa duduk di atas. Nah, ibu-ibu ini itu minta cetin bangunan rumah itu. Ya, rumah yang 2 lantai yang atasnya ada rooftop. Nah, memang posisi rumah si ibu-ibu ini di bagian atas, di bagian sampingnya itu kabel sembraut, sahabat-sahabat. Kabel PLN tegangan tinggi itu simpang siur di sekitaran rumah si ibu-ibu ini. Nah, Pak Le ini sedang naik setelan ya buat ngecat bagian lantai 2 dan tidak tahu kenapa, mungkin kesenggol, kabel itu langsung nyetrum dan Pak Le ini mental, jatuh dari seteleng dan badannya gosong, sahabat-sahabat. Bagian wajah ini kelihatan kayak ya kebakar hangus gitu. Yang paling parah itu di bagian tangan sebelah kanan ini. Itu dagingnya sampai kayak ngelopek-ngelopek gitu. Nggak ada setetes darah pun yang keluar dari lukanya, kayak kering darah. Dan Pak Le meninggal di tempat. Meninggal dunia di TKP. Ketika dibawa ke rumah sakit, ketika divisum, ya ini memang karena tegangan arus tinggi. Ya, Pak Le kesetrum, jadi kayak arus listrik yang tegangan tinggi itu langsung kontak ke badannya, ya gosong lah. Dan Pak Le pun meninggal dunia. Tentunya ini membuat Mbak Lena kayak, aduh,
malang sekali nasibmu Pak Le. Lu kok bisa? Aduh, gimana nih? Aku mau pulang kampung. Nah, jadi diceritain lah kejadian ini sama suami Mbak Lena. Suami Mbak Lena mengatakan, ya mau diapakan? Yang namanya ajal, kita tidak tahu, ya sudah. Karena kepulangan kita di tahun ini sudah dikabarin sama orang kampung, kalau tidak jadi, ya tidak enak. Ya sudahlah. Bapak minta bantuan sama sopir di kantor aja lah. Nanti Bapak cariin anak-anak yang masih belum berkeluarga atau yang masih single lah gitu ya. Jadi maulah mungkin Bapak pakai jasa sopir kantor aja. Nah, mendengar itu sedikit tenang lah si Mbak Lena ini. Jadi ketika dibawa ke rumah duka, Mbak Lena datang. Ya kasihan nih sahabat-sahabat. Pak Le ini itu cuma sama anaknya saja. Orang tua Pak Le ini di kampung halamannya di Jawa sana. Jadi anak Pak Le ini ya mau tidak mau itu diantar ke Jawa. Rumah Pak Le itu kosong sahabat-sahabat, dan jenazah Pak Le pun itu dikebumikan di kampung halamannya di Jawa. Nah, kosonglah rumah Pak Le ini, ditutup. Jadi waktu keberangkatan Mbak Lena ini 4 hari lagi. Nah, di hari 2 hari sebelum berangkat ya, suami Mbak Lena ngabarin kalau ada anak kantor, dia mau nyopirin kamu, bawain mobil kita pulang ke Palembang. Nanti sehari sebelum berangkat dia kesini, nanti nginep di sini. Soalnya kan kamu mau berangkat subuh. Ya udah, syukur alhamdulillah deh, kata si Mbak Lena. Nah, sopir yang dari kantor ini itu namanya Bang Rizal, sahabat-sahabat. Muda, usianya paling masih 26 tahun, masuk 27 tahun lah. Jadi sore menjelang maghrib datanglah Bang Rizal ini. Sedangkan suami Mbak Lena ini masih di kantor. Ya, pokoknya mendekati Lebaran suami Mbak Lena ini full total lah sibuknya. Jadi datanglah si Bang Rizal. Mbak Lena ini nggak kenal sama Bang Rizal. Jadi datang Bang Rizal ngomong, "Bu, permisi, saya sopir yang dikirim Bapak yang mau berangkat besok." "Oh iya, masuk Bang. Puasa nggak?" "Puasa," kata si Bang Rizal. Nah, buka puasa sama-sama lah Mbak Lena, kedua anaknya sama Bang Rizal. Jadi Mbak Lena pun nunjukin tuh Bang, di belakang ada kamar bibinya. Awal puasa sudah saya suruh pulang kampung karena kan kami mau pulang kampung juga. Ya, jadi malam ini Abang nginep di sana sajalah. "Iya Bu, makasih banyak." Nah, jadi Bang Rizal ini pun sudah bawa pakaian sahabat-sahabat, sudah siap-siap lah. Ada 2 tas, 1 tas ransel ukuran kantor itu, 1 ada tas jinjing. Nah, dibawa masuklah sama Bang Rizal. Kamar dari Bang Rizal ini itu di belakang, pas bersebelahan dengan garasi. Jadi garasinya itu bagian depan saja sahabat-sahabat. Di bagian belakangnya, jadi pas-pasan mobil masuk aja, nah itu disekat dengan triplek. Nah, itu dijadikan gudang tempat penyimpanan barang-barang. Jadi sebenarnya itu 1 garasi full, tapi disekat karena mobilnya cuma 1 kan. Nah, jadi pas di samping gudang itu kamarnya si Bang Rizal ini. Di malam itu kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam, suami dari Mbak Lena pun pulang. Nah, kebetulan si Bang Rizal ini dia belum tidur, masih duduk di teras depan. Ketemulah suami Mbak Lena dengan Bang Rizal. Mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar, kurang lebih sekitar hampir jam 12 malam. Bang Rizal ini masuk sama suaminya Mbak Lena. Bang Rizal masuk ke kamar belakang untuk istirahat. Jadi Bang Rizal ini awalnya tidak mau tidur dia. Tidur jam sekarang tanggung, sebentar lagi sahur. Katanya habis makan sahur langsung OTW. Aku begadang aja lah. Jadi
Dia sengaja ya, nggak mau tidur nih. Tapi nggak tahu kenapa mata itu berat sekali. Ngantuk, sengantuk-ngantuknya sahabat. Padahal udah minum kopi, duduk di depan, ngobrol-ngobrol sama suaminya Mbak Lena, itu kopi segelas udah habis. Nah ketika dia niat mau begadang, dia ke dapur, bikin kopi lagi, kopinya pun itu sudah habis. 2 gelas kopi udah habis, tapi matanya nih masih terasa ngantuk. Jadi dia rebahan lah. Rebahan dan tertidur. Bangun-bangunnya, Bang Rizal ini mendengar seperti ada seseorang yang membangunkannya. Hei, bangun, bangun. Suara itu terdengar, tapi mata Bang Rizal ini masih tertutup. Kayak berat sekali dia mau membuka mata. Terasa ujung kaki Bang Rizal ini ada yang nyentak. Sampai badan Bang Rizal itu keseret. Barulah Bang Rizal membuka matanya, duduk dan melihat. Kalau di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa. Loh, kok bisa? Kakiku ada nari. Lah terus tadi suara siapa yang manggil aku? Dipikir Bang Rizal, itu suaminya Mbak Lena ngebangunin buat makan sahur. Ternyata enggak. Lihat jam, itu baru jam 2. Nah, mulai di sini Bang Rizal berpikir, ada apa nih? Atau jangan-jangan aku disengin nih sama penghuni rumah ini, karena kan aku baru tidur di rumah ini. Nggak beres nih. Jadi Bang Rizal pun duduk nih, duduk bersandar di dinding kamar. Tahu nggak? Bang Rizal ini mendengar suara remote mobil, titip, kayak ada yang membuka pintu mobil dengan remote. Teklek. Kunci dalam itu kebuka. Tidak lama kemudian, terdengar seperti lampu di mobil itu dimainkan. Tek, 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 tek. Itu terdengar jelas dan sekilas nih. Dari ventilasi kamar yang ditempati Bang Rizal, itu lampu dim itu betul-betul nyala loh sahabat-sahabat. Tek, 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 tek gitu. Nah, di sini Bang Rizal pun penasaran. Itu siapa? Nggak mungkin suami dari Mbak Lena iseng jam 2 mainin mobil kayak gitu. Atau jangan-jangan pikir Bang Rizal udah yang aneh-aneh nih. Dan beliau pun memberanikan diri untuk keluar. Keluar dari kamar, melewati ruang tengah, baru keluar dari pintu utama, baru ke garasi mobil, sahabat-sahabat. Ketika Bang Rizal melihat mobil, itu lampu mobil, lampu dim itu memang dimainkan, tek 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 tek, dan terlihat jelas. Di bangku sopir itu ada sosok yang sedang duduk, tapi tidak kelihatan jelas itu siapa. Cuman dari belakang aja, ya dari kaca belakang mobil itu kelihatan, karena lampu dalam mobil itu nyala, sahabat-sahabat. Itu siapa? Dideketin sama Bang Rizal. Tahu nggak? Lampu mobil itu mati, di dalam itu dibuka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Merinding, Bang Rizal langsung, dia ngeh nih. Bang Rizal tuh connect, wah ini nggak beres. Dia pun langsung masuk, dan di dalam kamar, Bang Rizal tuh berpikir kayak gini. Besok, aku membawa mobil itu. Ya, malam ini, aku mendapat gangguan, dan gangguan itu jelas sekali. Ya, itu di mobil. Bang Rizal sudah mulai berpikir, ini jangan-jangan mobil ini mungkin, amit-amit ya, ini pernah nabrak orang, korbannya meninggal, ya arwahnya nempel di mobil itu. Itu yang dipikirkan Bang Rizal. Nah, tidak lama kemudian, masuk jam 3, suami dari Mbak Lena ngetok kamar. Jal, sahur yuk, sahur. Habis sahur kalian berangkat. Iya Pak, saya udah bangun. Cuci muka lah Bang Rizal ini. Duduk di meja makan, sahur sama-sama mereka. Bibir Bang Rizal ini udah nggak sabar nih mau cerita kejadian yang dialaminya barusan, tapi dia berpikir gini, nanti dibilang aku nakut-nakutin lagi, aku berpikir buruk lagi tentang keluarga ini atasanku loh bos. Nanti gara-gara cerita ini mereka tidak percaya sama aku, ya nanti kerjaanku lagi nanti malah terganggu. Dan Bang Rizal berpikir,
mungkin ini cuman ketakutanku saja. Amit-amit lah, jangan sampai apa yang kupikirkan itu memang betul terjadi. Ya, kalau ada arwah yang nempel di mobil tersebut. Jadi, ya sembari makan sahur, suami dari Mbak Lena nitip pesan, bawa mobilnya hati-hati, pelan-pelan saja, ndak jauh kok perjalanan kalian. Kalian berangkat nih subuh, ya, dari Bekasi. Ya, nyebrang itu jam-jam 11. Jam 11 siang, itu paling udah nyebrang Bakauni. Nah, lewat Lampung, ya prediksiku lah, hitung-hitunganku. Maghrib, ya mudah-mudahan sudah sampai ke kota Palembang. Ya, jadi jangan buru-buru ya Jal, santai-santai aja, nikmati perjalanan. Itu pesan dari suami Mbak Lena. Tapi, yang namanya di perjalanan, itu kita tidak ada yang dapat memprediksi, sahabat-sahabat. Prepare lah Mbak Lena sama anak-anaknya. Bayangkan, prepare Mbak Lena sama anak-anak, 2 orang anak Mbak Lena. Yang tadinya kalau direncanain itu bisa cepat, ini ngaret. Mbak Lena itu kayak bingung mau bawa apa. Ini tas ini isinya apa? Tas yang sudah disiapin, ditaruh di mobil, tiba-tiba disuruh keluarin lagi, dibongkar, dicek lagi. Betul nggak yang ku bawa? Nanti ada yang ketinggalan lagi. Pokoknya bolak-balik, belum lagi. Anak bontot, anak kedua dari Mbak Lena, ini nggak mau dia dekat-dekat mobil. Kayak apa ya? Kayak nggak nyaman lah dia dekat-dekat mobil. Maunya ngintil terus dekat emaknya. Jadi Mbak Lena pun risih. Dan akhirnya mereka siap packing atau siap prepare. Itu sudah hampir jam 3 sore. Berangkatlah mereka ini dari Bekasi jam 3 sore menuju ke Palembang, kota empek-empek. Jadi sahabat-sahabat tahu sendirilah crowdednya, macetnya ya, padatnya lalu lintas Bekasi kalau dari jam setengah 3, jam 3 sampai jam 7 malam itu padatnya gimana. Apalagi ini sudah masuk H-7, mau mudik lebaran. Kemacetan total terjadi. Akhirnya perjalanan mereka dari Bekasi ke Pelabuhan Merak ini memakan waktu yang cukup panjang. Mereka sampai ke Merak ini sekitar jam 10 malam. Dari jam 3 sore start dari Bekasi, jam 10 malam baru sampai ke Merak, sahabat-sahabat. Yang mana kondisi Merak pun ini padat merayap. Mau masuk kapal tuh ngantri. Nah, ada cerita yang uniknya di sini. Dari jam 3 sore masuk maghrib. Dari maghrib sampai menjelang ke pelabuhan, situasi di dalam mobil ini tidak baik-baik saja. Walaupun kondisi jalan dut-dutan, kadang lancar, kadang macet. Mbak Lena, Rizal terutama ya, sopir mobil ini, sama 2 orang anak Mbak Lena, ini merasa ada sesuatu di mobil mereka. Terutama Rizal. Jadi posisinya di mobil. Rizal tuh duduk sendirian, sahabat-sahabat, di depan. Jadi di bangku penumpang depan tuh kosong. Mbak Lena di belakang sama 2 anaknya, dan bangku belakang dari mobil Kijang Innova itu dilipat untuk dijadikan bagasi, tempat nyimpan tas yang banyak. Perasaan aneh atau sesuatu yang ganjil yang dirasakan Rizal di mobil itu kurang lebih sekitar jam-jam 8 lah. Ya. Masuk di tol tidak terlalu macet. Ini Rizal merasa kayak di bangku penumpang itu kayak ada yang memperhatikan Rizal, tapi wujudnya tidak ada. Anak kedua Mbak Lena ini sibuk, bau gosong. Mbak Lena pun merasa kayak dari tumpukan-tumpukan tas di belakang itu kayak ada yang manggil, Mbak. Sampai-sampai Mbak Lena bilang sama Rizal, Zal, gedein aja musiknya. Kenapa Mbak? Kata Rizal, enggak apa-apa, lagi pengen denger musik aja. Padahal si Rizal ini udah tahu, ya, Mbak Lena ini sudah merasa tidak nyaman.
Jadi di dalam mobil itu mereka saling ndak cerita lah, dan akhirnya sampai mereka ke pelabuhan. Dan di pelabuhan ini, ketika mobil masuk ke kapal, seluruh penumpang yang ada di dalam mobil itu diwajibkan keluar dari mobil ketika kapal jalan. Kapal mulai nyebrang. Turunlah Mbak Lena, dua anaknya, sama si Rizal. Di kapal ini kan rame dan rawan, sahabat-sahabat. Ya, banyak orang jahat lah, ya, copet lah, atau tukang toto, tukang hipnotis, ini banyak di kapal. Nah, pesan dari suami Mbak Lena, Jal, di kapal nanti kau awasin istriku. Nah, jadi Rizal ini ngikutin kemana si Mbak Lena ini pergi. Tapi tatapan Mbak Lena ini kayak dia melihat sesuatu yang menakutkan dan ngikutin si Mbak Lena. Mulai dari turun mobil, naik tangga geladak atas kapal, dia tuh noleh ke belakang terus. Sampai-sampai dua orang anaknya ini nggak diperhatiin sama Mbak Lena. Rizal nanya, Mbak memperhatikan apa? Mbak ngeliat apa sih, Mbak? Kok dari tadi kayak was-was sekali? Nggak tahu, Jal. Aku kayak ngelihat orang yang ku kenal, tapi orang itu udah mati. Bayangkan, di tengah laut, di atas kapal. Amit, Mbak, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak, Jal. Serius. Nah, barulah di sini Mbak Lena cerita. Aku dari tadi loh, dari mulai selesai maghrib, aku ngedengar kayak ditumpukan tas belakang tuh, sibuk aja kayak ada orang yang manggil, Mbak Lena. Mbak, aku aja ditinggal. Aku milu, Mbak. Aku milu. Tapi aku lihat ke belakang, itu tidak ada orang. Nah, anakku yang nomor 2, itu kan dia sibuk dari tadi. Kau dengar sendirilah. Bok gosong, Bu. Bok gosong, Bu. Itu bikin aku takut, Jal. Bikin parno. Dan ya di sini juga dari tadi aku ngelihat kayak sosok yang aku takuti. Ya, amit-amit lah kalau sampai muncul, itu kayak ada di sini. Ada di kapal ini ngikutin kita. Rizal berdetak dia. Dia langsung ngomong sama si Mbak Lena, "Dah, Mbak, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak baik, perjalanan kita masih panjang." Nah, Rizal sebenarnya mau ngomongin ya mungkin apa yang dirasakan, tapi takutnya nanti ya ketakutan ini makin pecah. Karena perjalanan mereka ini akan dilanjutkan di perjalanan tengah malam. Lampung, Palembang itu bukan jalur lintas yang aman-aman saja. Ya, aman dalam arti kata bukan kejahatan ya. Kalau sekarang Lampung Palembang kejahatan insya Allah sudah tidak ada lagi. Apalagi musim mudik lebaran, itu jalan-jalan yang rawan, itu pasti ada posko keamanan. Rawan dalam tanda kutip gangguan dari penghuni yang tak kasat mata di beberapa titik lintas Sumatera. Itu yang ditakutin sama si Rizal. Nah, jadi singkat cerita sahabat-sahabat, di kapal si Mbak Lena ini udah separno-parnonya. Masuklah ke mobil. Dan ketika Rizal yang pertama kali masuk ke mobil, dia buka pintu depan, itu pintu itu dibanting. Astagfirullahaladzim. Anak Mbak Lena yang berdua ini nangis ketakutan karena kaget. Si Rizal banting pintu. Mbak Lena bertanya, ada apa aja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Lena bilang wajah Rizal itu pucat sepucat-pucatnya. Tapi Rizal tidak cerita. Jadi dia buka pintu tuh kayak nutup mata kayak ini loh. Duduk dan start mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil pun dibawa jalan. Keluar dari kapal, mereka duduk dulu di rumah makan yang ada di Bakahuni. Nah, Rizal ngopi dulu dan di rumah makan itulah Rizal ngomong sama Mbak Lena, "Mbak, aku dari tadi malam loh, Mbak, diisengin sama penghuni atau yang nempatin mobil Mbak ini. Maksud kamu apa? Mobilku ada yang nempatin. Apa maksud kamu? Mobil Mbak ini kayak ada penghuninya, penghuni yang tak kasat mata." Mbak Lena ngomong, "Kok kamu bilang kayak gitu?" Diceritain sama Rizal, tadi malam dia ngelihat lampunya itu hidup mati sendiri, dan ketika kapal tadi dia mau masuk pintu mobil, itu dia ngelihat
Di bangku penumpang depan itu ada laki-laki yang tubuhnya gosong menoleh ke arah Rizal dengan tatapan yang marah. Tatapan marah dan bengis. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak disukai lah sama si Rizal ini. Mbak Lena mendengar itu tidak lagi merinding, bulu roma di sekujur tubuhnya, dan dia bilang sama Rizal, "Jal, kita nggak usah lanjutkan perjalanan, kita tunggu pagi aja di sini." Rizal pun setuju. Karena kalau dilanjutin, ini bahaya. Rizal pun tidak pede dia melanjutkan perjalanan dengan sudah nyata sekali nih. Ada penumpang tak kasat mata di mobil mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat ya sampai pagi, sampai matahari terbit di rumah makan tersebut. Nah, sepanjang Rizal ini istirahat, Mbak Lena itu istirahat di tempat istirahat tamu ya. Jadi rumah makan itu dia ada tempat istirahat buat sopir-sopir mobil truk. Nah, itu ada tempat istirahatnya sendiri, dibikin kayak aula, itu dikasih bantal sahabat-sahabat. Sedangkan kalau penumpang mobil pribadi ya kayak Mbak Lena, itu ada tempatnya disekat-sekat, jadi bisa beristirahat di rest areanya dan tentunya ya bayar sahabat-sahabat. Nah, Mbak Lena dan anaknya istirahatlah di sana, sedangkan Rizal dia ngeliatin mobil. Takutnya ya barang-barang banyak di mobil, kalau ditinggalin begitu saja nanti ada yang macam-macamin lagi. Apalagi plat nomor mereka kan plat luar dari Jakarta gitu ya. Nah, jadi sepanjang Rizal jagain mobil, dia ngeliat dari jauh aja nih, dari meja dia minum kopi, itu di dalam mobil itu memang ada sosok yang duduk di bangku depan, tidak pergi-pergi dan selalu menatap ke arah Rizal. Wajahnya itu gosong, hancur sahabat-sahabat. Tapi Mbak Lena ini belum menceritakan itu sosok siapa. Singkat cerita, pagi pun datang, perjalanan pun dilanjutkan. Pagi mereka melanjutkan perjalanan, menjelang sore lagi lah, barulah mereka sampai ke kota tujuan, kota Palembang. Ketika sampai di rumah yang dituju, Rizal pun merasa senang. Jadi Mbak Lena pun mengizinkan Rizal, "Jal, kalau kamu mau istirahat, istirahatlah. Istirahat dulu, dan kalau ada apa-apa nanti minta sama saya." Nah, Rizal pun juga ngomong, "Kalau Mbak mau kemana-mana, ngomong sama saya, biar saya antar." Mbak Lena bilang, "Kalau sudah sampai ke Palembang, bisalah saya bawa mobil sendiri," kata si Mbak Lena. Dan masuk di malam pertama, mereka nginep di sana, nginap di Palembang, di rumah kedua orang tuanya Mbak Lena. Tahu nggak sahabat-sahabat, di malam mereka menginap, di malam pertama, Mbak Lena ini habis-habisan diteror oleh sosok yang menakutkan. Mbak Lena mengatakan kalau itu adalah arwah dari Pak Li. Arwah dari Pak Li itu dalam perwujudan yang menakutkan, dalam perwujudan yang mengerikan. Ini marah sama Mbak Lena. Dia mengatakan, "Mbak, aku kok ditinggal? Aku kok ndak diajak? Janjimu bawa aku, bawa anakku. Kenapa aku ditinggal? Aku ndak suka sama anak itu." Sosok arwah Pak Li mengatakan seperti itu. Dan saat itu Mbak Lena ini sedang tidur di tengah malam. Tiba-tiba saja kebangun, teriak, dan heboh si rumah itu sahabat-sahabat. Bapaknya Mbak Lena ini ngoceh-ngoceh, "Setan, iblis! Dari mana pula setan itu nempel, setan itu ngikut sama kamu?" Jadi Mbak Lena ini sudah ketakutan. Nah, barulah ya si Rizal mencoba untuk sedikit menjelaskan apa yang terjadi, sedikit menjelaskan apa yang dialami di perjalanan sama bapaknya si Mbak Lena. Tapi bapaknya Mbak Lena ini kan belum mengerti nih, ini setannya nempel di mana. Penjelasan Rizal, ya mungkin mobil ini ada insiden. Nah, setan itu mungkin arwah korban dari insiden mobil ini. Ditanya sama Mbak Lena, "Mobil ini kau beli second, Lena?" Kata bapaknya Mbak Lena, "Enggak, Pak, baru aku beli, Pak." "Pernah nabrak? Pernah ada yang mati ditabrak mobil ini?" "Enggak, Pak. Enggak pernah. Keluar aja jarang mobil ini."
Gimana pula mau nabrak orang lah. Terus setan itu datang dari mana? Barulah di sini Mbak Lena cerita. Tahu nggak? Ketika Mbak Lena cerita, kalau sebelum sama si Rizal, ada seorang laki-laki yang namanya Pak Le, itu udah janjian, bahkan dia sudah bawa mobil ini untuk servis, tapi sebelum berangkat, dia meninggal kesetrum. Nah, ketika Mbak Lena bercerita, ini tengah malam nih, sahabat-sahabat. Mobil di luar itu, alarmnya bunyi. Seakan-akan ada yang membuka paksa pintu dari mobil tersebut. Dan tidak tahu kenapa. Bukan sulap, bukan sihir. Lampu mobil itu tiba-tiba nyala. Tek. Yang mana kalau lampu mobil nyala, itu pasti ada orang di dalamnya. Tapi di dalam itu tidak ada siapa-siapa. Mendengar itu, bapaknya Mbak Lena katanya, mana setannya? Biar ku tebas. Tidak jadi nebas setannya. Masuk ke kamar. Mengatakan besok aja lah. Aku panggilin kawanku yang ngerti hal kayak ini, biar mobil kau tuh dimandikan. Biar setan itu tidak nempel. Ya, kalau nempel terus ya bahaya. Kalian bisa celaka di jalan nanti. Nah, jadi pagi-pagi sekali bapaknya Mbak Lena ini bawa ustadz, ya, kenalannya. Nah, mobil itu dibawa sama si Pak Ustadz ke rumahnya. Nah, Mbak Lena ikut juga, si Rizal ikut juga, menyaksikan apa yang dilakukan Pak Ustadz. Itu dimandikan kembang mobilnya. Kata Pak Ustadz, ini untuk membersihkan energi-energi negatif. Ya, sebagai tradisi, kalau mobil itu ada penghuni gaibnya, ya inilah syariatnya, dibersihkan dan dibacakan doa, sahabat-sahabat. Di mobil itu pun juga ditaruh lepitan kertas yang ditulis rajaan Al-Quran. Nah, itu ditaruh di situ sebagai penangkal iblis yang ada di mobil itu. Tidak berani masuk lagi dia, tidak berani mengganggu lagi. Tapi apa yang dibuat sama Pak Ustadz itu untuk dalam mobil, tapi di luar mobil sosok itu seakan-akan masih menempel. Ya, pada suatu malam Mbak Lena pergi sama ibu bapaknya, sama kedua orang anaknya. Si Rizal ini tinggal. Malam mereka beli kue lebaran, sahabat-sahabat. Nah, jadi ada mall di Palembang. Itu parkirannya kan di bawah. Nah, ketika Mbak Lena ini mau ngambil mobil di parkiran bawah, suasana parkiran kan kalau sudah malam kan agak-agak sepi, agak-agak gelap lah. Lampu nggak terlalu terang. Tahu nggak? Di balik mobil itu ada yang berdiri. Dengan tatapan tajam, manggil nama Mbak Lena ini, nggak pakai mbak lagi. Len, ojo ditinggal, Len. Aku milu, Len. Lagi-lagi Mbak Lena teriak dan membuat orang-orang yang ada di parkiran itu heboh. Kenapa Mbak? Kenapa Ayu? Kenapa Kak? Setan. Ada setan. Dilihat sama orang yang tidak ada. Nah, bapaknya Mbak Lena yang sadar, ya, kalau ini masih gangguan dari setannya si Pak Li ini, ya cepat-cepatlah bawa Mbak Lena. Nah, Mbak Lena ini disuruh nelpon si Rizal. Rizal diantar, Rizal lah yang bawa mobil ini pulang, sahabat-sahabat. Nah, jadi dari sini, ya, suami dari Mbak Lena tuh tidak tenang dia. Dia bilang sama Mbak Lena, ya sudahlah, nanti aku sampai Palembang, mobilnya kita jual aja. Aku bawa IPKB-nya sekalian nih. Sayang lah mas. Alah, nanti duit dari penjualan mobil itu kita belikan mobil baru. Ya mungkin si Pak Li itu mau tinggal di mobil itu, ya biarin lah. Karena kan disyaratin, ya dibersihin, itu tidak bisa juga hilang. Daripada kita celaka, dan setujulah. Mobil itu ketika suami Mbak Lena datang, dijual murah. Nah, duitnya itu dipakai nanti setibanya di Bekasi, di Jakarta ya, itu beli mobil baru. Nah, akhirnya Rizal, suami Mbak Lena dan kedua orang anaknya ini balik ke Jakarta, balik ke Bekasi, naik pesawat, sahabat-sahabat. Nah, karena apa? Mobilnya sudah dijual. Saking kan Mbak Lena ini takut dengan teror almarhum Pak Le. Dan yang anehnya di sini, Pak Le itu setelah Lebaran ya, yang mana setelah Lebaran itu seharusnya setan-setan, jin atau hantu-hantu kayak itu bergentayangan, tapi malah enggak loh sahabat-sahabat. Di rumah tempat tinggal Mbak Lena, enggak pernah sekalipun gangguan arwah Pak Le itu muncul. Tapi
Tapi nggak tahu kenapa, di perjalanan mudik itu aja, arwah Pak Li ini kayak mau nagih janji, katanya mau bawa aku, katanya aku yang nyopirin, kok malah orang lain. Kurang lebih kayak seperti itulah. Ya, karena apa? Di rumah setelah sampai ke Bekasi lagi, nggak pernah sekalipun ada gangguan dari arwah almarhum Pak Li. Nah, jadi itulah cerita perjalanan Mbak Lena pulang kampung dari Bekasi ke Palembang dengan banyak sekali kendala dan halangan yang ada kaitannya dengan sosok entitas makhluk astral, arwah dari Pak Li yang meninggal karena kesetrum dan sudah mengikat janji dengan Mbak Lena, katanya ya mau ajak aku pulang kampung. Jadi semoga saja almarhum Pak Li yang sudah mendahului kita semua yang ada di dalam cerita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Pak Li orang baik, Mbak Lena bilang, dan semoga saja apa yang dialami Mbak Lena itu bukan dari arwah Pak Li, melainkan dari sosok jin yang hanya ingin menakut-nakuti Mbak Lena dengan menyerupai perwujudan almarhum Pak Li ketika meninggal dengan tubuh hangus terbakar. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh sahabat misteri tercinta. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri.